Paroki Santo Petrus dan Paulus Lurasik adalah salah satu paroki di Keuskupan Atambua yang merupakan keuskupan suffragan dari Provinsi Gerejawi yang berada dalam kesatuan dengan Keuskupan Agung Kupang dan Keuskupan Wete Bula. Gereja Paroki Santo Petrus dan Paulus Lurasik terletak di Dusun 3 Desa Hoteas, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gedung gereja dan pastoran tepat berdiri di sebuah bukit kecil, Bukit Tapipin di Desa Hotea. Luas wilayah Paroki Santo Petrus dan Paulus Lurasik 138,70 km persegi. Letak wilayah Paroki Lurasik di perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dan berbatasan dengan 2 kabupaten, yakni Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Adapun visi misi Paroki Santo Petrus dan Paulus Lurasik yang bernaung dalam visi misi Keuskupan Atambua. Yang pertama, visi Paroki Santo Petrus dan Paulus Lurasik adalah umat Paroki Lurasik semakin cerdas dan sejahtera dalam semangat sinodalitas. Misi yang pertama, meningkatkan pendidikan iman dan kecerdasan manusiawi dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kedua, mengembangkan pola pikir dan pola ekonomi dalam pastoral pemberdayaan ekonomi umat. Ketiga, membangun dan mengembangkan kerja kemitraan yang dialogis dan inovatif secara internal dan eksternal gereja. Pada tahun 1972, ketika pusat Kecamatan Biboki Utara dipindahkan dari Manumean ke Lurasik, maka atas kerjasama para pastor dan pemerintah kecamatan serta umat di Lurasik, didirikanlah sebuah kapela sederhana di tanah Rai Basin Lurasik, sekarang masuk dalam wilayah desa Boronubaya. Pendirian kapela ini dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan bagi umat di Lurasik, berhubung pusat paroki Manumean sangat jauh dari Lurasik. Tanah Rai Basin atau saat ini sawah paroki Lurasik yang seluas 4 hektar are diberikan oleh tokoh adat dan tokoh pemerintah di Lurasik. Tanah yang belum ditanami padi saat itu adalah sebuah hutan kecil yang dipenuhi dengan pohon putih dan pohon bidara atau kita menyebutnya pohon pom. Kapela sederhana yang dibangun ini berbentuk setengah tembok dan dindingnya menggunakan pelepah pohon gewang atau bebas. Meskipun belum ada pastor yang menetap di kapela ini, namun, beberapa pelayanan sakramen sudah dilaksanakan di kapela ini. Bila hari Minggu tidak ada pastor yang melayani di kapela ini, maka akan diadakan ibadat bersama yang dipimpin oleh seorang guru agama. Pada tahun 1982, ketika kapela ini sudah berusia 10 tahun, Pater Jerry Lanigan SPD bersama umat mulai mendirikan sebuah gereja baru di sebuah bukit di Tapipin Desa Hotea. Bukit kecil ini tandus, berbatuan, dan tumbuh pohon-pohon bidara. Bukit yang menjadi tempat penggembalaan sapi akhirnya diubah menjadi tempat penggembalaan umat Allah Lurasik. Maka pada tahun 1985, gereja yang telah didirikan ini ditabiskan oleh Uskup Monsinyur Anton Panratu SPD dan disahkan menjadi sebuah paroki yang berpelindungkan Santo Petrus dan Paulus. Berikut adalah pastor-pastor paroki yang pernah bertugas di paroki Lurasik sejak tahun 1985 hingga saat ini. Yang pertama, Pater Jerry Lanigan,
pada tahun 1985 sampai 1996. Yang kedua, Romo Yosef Ukat pada tahun 1996 sampai 1998. Yang ketiga, Romo Henrikus Hale pada tahun 1998 hingga tahun 2002. Yang keempat, Romo Yakobus Kusi pada tahun 2003. Yang kelima, Romo Stef Sila pada tahun 2003 hingga tahun 2007. Yang keenam, Romo Yohanes Oki PR pada tahun 2007 hingga 2021. Yang ketujuh, Romo Urbanus Hala PR pada tahun 2021 hingga sekarang. Adapun pastor yang pernah dan sedang bertugas sebagai pastor pembantu di Paroki Lurasik. Yang pertama, Romo Stef Boy PR. Yang kedua, Pater Roger Alasan SPD. Yang ketiga, Pater Yerud. Yang keempat, Romo Domigus Kebosu PR. Yang kelima, Romo Stef Seran PR. Yang keenam, Romo Yuda Pratma PR. Yang ketujuh, Romo Inonahat PR hingga sekarang. Dan yang kedelapan, Romo Dalsi Saunoa PR hingga sekarang. Hingga saat ini, Paroki Lurasik memiliki 1 stasi dan 4 kapela, yakni Stasi Santo Stanislaus Oenali, Kapela Santo Yohanes Pemandi Lokomea, Kapela Santa Maria diangkat ke surga Biloe, Kapela Santo Gabriel Bakan, Kapela Santo Franciscus Xaverius Naitani. Jumlah umat Katolik saat ini sesuai data yang dikumpulkan dari setiap lingkungan pada tahun akhir Desember 2023 berjumlah 11.123 jiwa. Adapun kelompok kategorial dalam Paroki Santo Petrus dan Paulus Lurasik yakni THS-THM, Legio Maria, Santa Ana, SMGM, OMK, dan anak sekam. Jumlah lingkungan dalam Paroki Lurasik adalah sebanyak 46 lingkungan dan 138 KUB. Saya Romo Urbanus Hala, tempatkan di Paroki Santo Petrus Lurasik. Saya bersama Romo Inonahat, Romo Dalsi Saunoa, dan saat ini Frater. Tapi sebagai pastor dalam tugas gereja kami juga diminta untuk terlibat dalam kerasulan sosial ekonomi. Paroki Santo Petrus Paulus Lurasik memiliki lahan areal persawahan 4 hektar. Apa yang kami lakukan tidak hanya soal tanam padi dan selesai, tetapi coba kami membangun bagaimana mengelola sawah ini secara spiritual, dalam arti karya-karya sosial di sawah ini harus juga mendukung kehidupan spiritual umat. Sejak awal sampai saat ini sudah 3 tahun kami panen simbolis bersama Bapak Uskup. Dan tahun ini 2024 kami makin berkembang. Sawah ini kemudian kami bangun namanya Pondok Resto Lurasik. Dan kemudian kita juga areal di sini ada kolam ikan, dan kita lagi kembangkan nanti ke depan itu bagian resto itu adalah tempat pemeliharaan itik secara jumlah besar dan sedang dirancang, dan ada banyak mitra yang mau membantu kami. Itu semua kami adakan di resto ini supaya memikat banyak orang mencintai budaya, mencintai wilayahnya sendiri. Itu saja yang saya sampaikan untuk sementara. Selamat datang, welcome kepada Paroki Santo Petrus Paulus Lurasik.